Anyong teman iStyle. Kali ini kita bakal mengundang beberapa bintang tamu yang bakal bercerita tentang kismis, kisah-kisah misteri spesial Halloween dari teman-teman iStyle. Untuk spesial buat teman iStyle, siapa aja mereka, gimana kisahnya, seberapa seremkah ceritanya? Langsung aja. Mas Tommy kan diundang menjadi salah satu orang pilihan yang punya berbagai cerita kisah mistis, kismis. Ini kira-kira mau ceritain tentang apa nih? Mungkin pengalaman pribadi sih jatuhnya. Pengalaman pribadi ya, berarti real di apa namanya? Happen in your life ya? Iya, betul. Oke, boleh cerita Mas Tommy, gimana sih ceritanya Mas Tommy? Oke, mungkin ceritanya di rumahku deh kayaknya. Di rumahku itu rumah yang kosong udah 7 tahun sebenarnya. Awalnya rumahnya kosong, terus ditempatin lah sama aku sekeluarga. Rumahnya tingkat, cuman kita udah masing-masing nih di bagian bawah tuh emang kosong semua buat gudang, dan bagian atas tuh ya rumah kita, intinya rumah orang gitu. Nah ya cuman di situ kejadian-kejadian mistisnya tuh sering banget terjadi di bagian bawah sebenarnya. Kayak sering banget dengar cerita dari teman-teman tuh, kayak bukan teman-teman sih. Waktu itu kayak bilangnya orang pinter tuh bilang, "Pak, rumah Bapak tuh posisinya di sini ada ini, ada ini, ada ini," gitu. Awalnya ya kita pikir ya udahlah mungkin emang ada, tapi ya nggak percaya gitu, percaya nggak percaya. Tapi kok singkat cerita ternyata semua orang ngomongnya sama nih. Aku ketemu, lebih tepatnya sih ayahku ya, ketemu sama orang pinter, sampai 3 orang pinter, dan semua ngomongnya sama gitu. Kejadian-kejadiannya di lokasi-lokasi tertentu gitu. Sampai aku tahu di kepalaku, oke, rumahku bagian sini ada penunggunya ini, rumahku bagian sini ada penunggunya ini, kayak gitu. Itu hanya tahu dari omongan sebenarnya. Nah singkat cerita, aku punya temen di kantor, dia waktu itu mabok, sebenarnya mabok gara-gara makan ini arak babi, gara-gara makan gongsi facoy, mabok di kantor. Karena aku takut dia kenapa-kenapa pulang, aku ajak ke rumahku tuh sampai sadar gitu. Pas nyampe rumahku, dia itu masuk, dia ngeliat keluar gitu, keluar ke atas, ngeliat ke atas, bengong gitu. Mungkin karena mabok ya, aku bilang, "Ayo cepetan, nggak usah bengong." Udah, terus dia masuk ke garasi rumah, bengong lagi kedua kali. Aku ajak, "Udah, sadar," gitu kan, "Yuk pindah ke dalam," gitu. Terus pas dia masuk ke dalam, bengong lagi ketiga kali, dia ngeliat ke ruang tamu bawah gitu. Sampai akhirnya, "Udah yuk cepetan naik ke atas deh," gitu. Nah singkat cerita, pas di atas, saat dia udah sadar, dia cerita, "Tom, gue tadi di bawah lihat itu ada orang, sosoknya gede banget, 2 tingkat, kayak genderuwo di luar." Di situ gue flashback, bener nih, ini adalah omongan orang pinter yang sebelumnya ngomong ke ayahku. Persis, katanya di rumah aku di bagian luar itu ada orang kayak genderuwo gitu, 2 lantai, gede tingginya depan pintu. Dan dia ngomong, di situ dia lihat, padahal dia baru pertama kali ke rumahku di situ. Dan aku nggak pernah cerita rumahku ada horor kayak gitu, nggak pernah cerita ke dia. Terus yang kedua, pas di garasi yang dia bengong, dia lihat ada sosok nenek-nenek, dia bilang duduk di tangga belakang. Terus aku jadi flashback lagi ya, bener, emang di tangga situ ada nenek-nenek, sialan kenapa dia lihat juga gitu kan. Dan yang ketiga, dia bilang, yang pas di dalam rumah, dia ngeliat ruang tamu, dia bilang, "Tom, gue diajak sama 3 orang cewek, mukanya jelek." Dia bilang, dia diajak, "Yuk ikut aku yuk, nyemplung aja dulu ke kolam." Dan di situ gue makin shock. Kenapa? Karena dia, temen gue itu nggak pernah ke rumah gue, dan dia nggak pernah tahu ada kolam ikan di belakang rumah. Which is kalau kalian lihat di ruang tamu gue sebenarnya itu nggak kelihatan ada kolam ikan, tapi kok dia tahu di situ ada kolam ikan? Berarti real dong, berarti emang dia beneran diajak. Dan kembali lagi ke flashback yang orang pintar itu, betul, orang pintar itu ngomong di situ memang penunggunya ada di kolam ikan itu. Dan ya itu ternyata real gitu. Dan walaupun aku dengar cerita dari orang-orang, ternyata aku tahu sendiri dari temanku langsung yang mabok. Kalau yang aku tahu kan kalau orang mabuk mungkin bisa ya ngelihat kayak gitu, dan emang benar ternyata valid semua yang dia ceritakan, posisi-posisinya, bentuknya, semua itu valid sama. Ya akhirnya ya udah di rumah itu ya kita udah hidup masing-masing aja gitu. Kita udah tahu, oke, di bawah itu area teritorial lu, gua nggak akan ganggu.
Dan di atas ya lu jangan ganggu gue di atas gitu. Kayak gitu sih pengalaman gue. Berarti rumahnya udah jadi kerajaan ya mas? Wah itu bukan kerajaan lagi, itu hanya segelintir cerita ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak banget kayak malam Jumat. Kakakku tuh orang yang paling sensitif, singkat cerita kakakku tuh orang sensitif dan dia tahu kalau di bawah tuh suka ada pesta, kayak orang rame, kayak orang pesta, kayak apa ya, TV ganti-ganti channel, terus kayak orang nyuci piring, kayak gaung-gaung pesta itu sering banget tuh kejadian di bawah. Dan itu kalau malam Jumat, terus kayak ada lampu yang di bawah itu tiba-tiba nyala. Dan nggak tahu tiba-tiba nyala, aku pikir mamaku yang nyalain, nggak taunya itu mamaku malah nanya balik, kok Tom dinyalain tuh lampu gitu. Dan ternyata itu posisi lampunya itu kalau lu mau nyalain lu harus masuk ke dalam ruang tamu, buka pintu lemari besar gitu, dan di situ ada vas bunga, lu harus geser dulu tombolnya di balik situ gitu. Nah itu tuh hal-hal kejadian yang unik dan ya apa ya, menyeramkan sih, pasti menyeramkan. Jadi ya udah. Jadi kita udah hidup masing-masing, ya nggak saling ganggu sih, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada Diani nih. Diani katanya sering banget mengalami kejadian unik, kismis ya, kisah misteri ya. Coba salah satunya kayak gimana sih, Di? Oke, sebagai anak Indomie. Jadi kayak gini, aku banyak pengalaman sebenarnya kayak di salah satu perkantoran juga. Ini nggak baru-baru sih, kayak 2 bulan yang lalu. Dan ini sering sih kejadian sama aku kalau misalkan atau kalau misalkan aku pulang malam juga, lembur malam itu, waktu itu aku turun sendiri ke bawah. Itu tuh ada anak kecil di lift ngikutin tuh, ikut keluar, ikut ajak. Bisa. Terus juga kadang kalau misalkan pagi-pagi sendirian lagi di lift nih, pagi atau siang sendirian lagi di lift, atau paling sering itu si anak kecil itu atau enggak sama si mbak-mbak bergaun putih itu yang suka ada beberapa kali lewat di lobi, di pantry, segala macam, di kamar mandi. Dan paling sering itu dia paling banyak ini di kamar mandi perempuan, mungkin karena salah satunya karena banyak yang halangan gitu kan, ada pembalut yang dibuang tanpa dibungkus. Nah, wanginya tuh kecium sampai sama merekanya. Terus yang paling banyak, yang paling sering aku temuin dan paling sering ngikutin aku adalah si anak kecil ini. Nggak tahu kenapa, mungkin awal tuh dia nanyain kakak sekarang hari apa, pertama kayak gitu. Terus ya karena aku tuh bukan tipe orang yang bakal karena kalau dilanjutkan aku bahas sama dia itu akan panjang urusannya. Dan aku pernah kayak gitu, bahas kayak gitu juga. Itu kejadiannya waktu, boleh nggak lompat, kayak misalkan, kalau misalkan itu aku lompat ke Bandung waktu itu. Di Bandung kan banyak banget gedung-gedung Batavia, orang-orang Belanda banyak banget itu. Ada satu anak kecil juga ngajak ngobrol aku waktu aku lagi di hotel, di kolam renang hotel. Aku lagi bengong, ada anak kecil ngajak ngobrol, aku kira tuh anak biasa, ternyata bukan. Terus akhirnya karena aku nanggepin dia, energi aku kebawa, aku ikut ke flashback ke dia itu kenapa, meninggalnya kenapa, dan segala macam. Dan makanya ketika ada lift di sama anak itu, aku nggak mau nanggepin karena aku tahu dia bukan sesuatu yang harus aku tanggepin dan akan baik-baik aja kalau aku tanggepin. Kayak gitu. Apa? Berapa orang? Berapa anak? Yang paling sering aku temuin satu. Paling sering aku yang sama. Dan itu dia yang sama. Tapi aku rasa dia emang mungkin dia emang bakal di sini-sini aja gitu, karena dia nggak tahu kenapa Pak ada insiden di lift itu atau gimana. Pokoknya intinya dia akan ada di lift itu terus, dan dia kadang suka ngikutin orang-orang, bahkan ada yang kakinya ibu-ibu ketempelan sama dia gitu. Gitu sih dari aku. Itu dia teman Astel, beberapa kisah-kisah misteri dari beberapa teman-teman kita yang sangat amat menakutkan, mencengangkan, dan sampai bikin kita menganga ya. Teman Astel punya cerita serem juga? Boleh komen di bawah. Annyeong. iStyle.id